Selamat datang di channel gue, sahabat Riz. Di sini gue akan berbagi pengalaman dan informasi selama gue aktif di pasar modal Indonesia. Untuk bisa aktif di pasar modal Indonesia, kalian membutuhkan investor account. Di mana kalian bisa mendapatkan investor account? Kalian bisa mendatangi salah satu sekuritas yang ada di Indonesia. Kalau gue pribadi, gue memilih sekuritas dari salah satu perbankan swasta nasional di Indonesia. Setelah kalian memilih sekuritas yang kalian nyaman, maka kalian akan diminta untuk mengisi dan melengkapi persyaratan dari sekuritas tersebut. Setelah data-data kalian support, maka akan ada tim verifikasi yang akan menghubungi kalian untuk memverifikasi data-data yang sudah kalian isikan. Setelah proses verifikasi selesai dan dinyatakan lolos, maka kalian akan mendapatkan investor account. Setelah kalian mendapatkan investor account, kalian bisa langsung top up nih. Dan nilai top up itu bisa langsung kalian belanjakan atas emiten-emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Seru kan? Jadi kalian tentu dalam keseharian kalian, dari ujung rambut sampai ujung kaki, menggunakan produk-produk yang mungkin salah satunya produk dari perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka menjadilah bagian daripada perusahaan tersebut. Jangan hanya bisa menikmati dan membeli produknya ya. Enak juga kalau kalian bisa menikmati hasil daripada produk tersebut kan. Di dalam pasar modal Indonesia yang perlu kalian ketahui, ada dua analisa yang digunakan. Yang pertama, analisa teknikal dan analisa fundamental. Teknikal itu lebih kepada chart. Kalau fundamental lebih kepada laporan keuangan atas kondisi-kondisi keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan suatu emiten. Yang kedua, kalian harus menentukan kalian akan menjadi trader atau investor. Perbedaannya sih sebenarnya simple. Selama semuanya menghasilkan cuan, it's okay. Trader itu lebih kepada short term kepemilikan atas suatu emiten yang sudah kalian beli. Tapi kalau kalian memilih sebagai investor, berarti kalian telah memutuskan untuk memegang saham daripada perusahaan tersebut dalam jangka waktu tertentu, dalam target tertentu yang menurut kalian perusahaan itu telah mencapai apa yang kalian inginkan. Gua pertama kali aktif di pasar modal Indonesia tahun 2017 di bulan Juni. Awalnya gue sebagai trader, gue short term atas kepemilikan emiten-emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selama sudah menghasilkan cuan, ya udah gue lepas. Tapi apakah selalu menghasilkan cuan? Enggak juga.
Semua ada kisahnya, semua ada pengalamannya, dan semua ada ilmunya. Ilmu itu harus kalian pelajari, pengalaman itu harus kalian rasakan. Yang penting, jadilah investor ataupun trader yang bijak. Gunakan dana yang memang parkir, bukan dana yang masih kalian butuhkan dalam waktu tertentu. Selama kalian menggunakan dana yang parkir dan kalian bijak dalam mengelola resikonya, seharusnya sih kalian menikmati cuannya. Dari tahun 2017, gue sebagai trader, gue sudah menikmati hasilnya dan juga kerugiannya. Tapi itu menjadi sebuah pembelajaran buat gue sih. Sampai dengan di tahun 2018, gue nyangkut di salah satu emiten, sebut saja nama emitennya adalah Aisyah. Kalian tentu tahu dong, Aisyah ini adalah salah satu perusahaan yang memproduksi makanan ringan taro. Tahun 2018, salah satu anak usahanya yang bergerak di bidang beras memiliki permasalahan hukum. Jadi berkenaan dengan itu, Aisyah sendiri memiliki kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan, sehingga Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk mensuspend emiten tersebut dari perdagangan bursa 2 tahun. 2 tahun dana gue parkir di emiten tersebut. 2020 pada tanggal 31 Agustus kemarin, Bursa Efek Indonesia memperdagangkan kembali saham Aisyah di lantai bursa. Happy dong pasti, karena dana parkir tadi benar-benar bisa gue nikmatin lagi. Dan dari kasus ini gue belajar ternyata lebih enak sih menjadi investor. Memang kalian akan memegang suatu saham daripada suatu emiten dalam jangka waktu tertentu yang relatif lama. Tapi cuannya juga lebih konsisten ya. Sejak gue membeli Aisyah di tahun 2018, di penutupan hari Jumat kemarin, gue masih mengalami loss. Tapi lossnya semakin berkurang karena gue melakukan average down saat Aisyah kembali dibuka, dan juga harga sahamnya sejak dibuka sudah naik sekitaran 30%. Sampai kapan gue bakal pegang saham Aisyah? Gue rasa gue akan menjadi investor di emiten ini sampai emiten ini keluar dari krisisnya. Jadi buat kalian yang tertarik untuk berinvestasi di pasar modal, khususnya di saham, kedepannya channel ini akan memberikan
rekomendasi emiten, terutama emiten yang sedang gue pegang, dan sifatnya disclaimer on ya. Jadi keputusan atas emiten tersebut atau berinvestasi di emiten tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab investor, tanggung jawab kalian ya. Gue lebih suka melihat dari sisi fundamental suatu emiten. Nanti next video gue bakal tampilin 1 atau 2 emiten setiap minggunya dan mereview kinerja fundamentalnya selama 10 tahun ke belakang. Semoga kita bisa menjadi investor yang bijak dan salam cuan. Bye.